Selamat sore teman-teman, pukul 4:56 di tempat saya. Dan selamat datang kembali di channel Hardpoint. Pada kesempatan kali ini, saya akan merecap sebuah live action lagi. Dan ini adalah adaptasi dari sebuah anime berjudul sama, yaitu Relive. Bercerita tentang seorang pengangguran yang kembali menjalani kehidupan SMA-nya dengan menggunakan pil perubah usia. Kalau nggak salah, itu namanya sih. Penasaran atau enggak? Itu terserah kalian. Yang jelas, acting Yuna Taira di sini sangatlah kawaii 10%. Enggak, 10%. Bangke, salah ngomong saya. Saya mau bilang 10 miliar persen. Dan langsung saja, tanpa intro dan cincong, kita masuk ke pembahasannya. Seno. Kisah bermula pada seorang pengangguran berusia 27 tahun. Dia adalah tokoh utama kita, yakni Kaizaki Arata, atau kita panggil saja Arata. Arata ini selalu ditolak di perusahaan baru yang dilamarnya, dikarenakan dulunya Arata berhenti bekerja di perusahaan lamanya, pas 5 bulan baru bekerja. Dan ketika ditanya, alasan kenapa berhenti bekerja, dia menjawab, karena perbedaan pandangan dengan perusahaan. Tentu saja, nggak ada perusahaan yang terima dia. Lalu scene berpindah, di mana Arata di-invite teman-temannya untuk mabuk santuy. Dan Arata pun mengiyakannya, lalu bilang kalau dia juga habis naik jabatan. Padahal ya dia pengangguran kayak gue gitu. Lalu mabuklah si Arata sama teman-temannya. Ketika hendak pulang, Arata bertemu pria misterius. Dia bernama Yoake Ryo, atau kita panggil saja Yoake. Yoake ini menawarkan Arata untuk menjadi subjek eksperimen dari laboratorium yang bernama Relive. Dengan keuntungan, nanti pas eksperimen berlangsung, biaya hidup Arata akan ditanggung pihak laboratorium. Dan proyek ini berlangsung selama setahun. Dan ketika proyek selesai, Arata akan diajukan untuk bekerja di perusahaan ternama. Atau bisa juga perusahaan perusahaan manapun yang diinginkan Arata. Pada awalnya Arata menolak, tapi karena dia nggak mau nganggur kayak gue, Arata pun menyetujuinya. Oke, di sini saya akan jelaskan tentang proyeknya. Proyek ini bernama Relive. Subjek dari eksperimen ini akan bersekolah layaknya murid SMA normal selama setahun. Jika subjek berhasil mengubah pandangan hidupnya sendiri tentang masa depan, maka proyek ini dinyatakan berhasil dan subjek akan diajukan bekerja ke perusahaan ternama. Loh, tapi kan dia udah tua, masa sekolah lagi? Enggak bro, proyek Relive ini menggunakan pil ajaib yang nantinya mengubah kondisi fisik subjek kembali berumur 17 tahun. Jadi, nanti subjek bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya. Oke, balik lagi ke cerita. Ketika bangun tidur, Arata benar-benar kaget melihat mukanya kembali muda. Lalu film pun dimulai. Di sini openingnya B aja, tapi ada Yuna Taira sama Eliza Ikeda yang membuatnya tambah istimewa. Lanjut, Arata memulai kehidupan SMA-nya sebagai murid kelas 3. Ketika memilih tempat duduk, dia bertemu istri gue. Enggak cuy, bercanda. Dia bertemu Hishiro Chizuru, atau kita panggil saja Hishiro. Dan Hishiro ini bilang, itu tempat saya. Dan tempat duduk sudah diatur di papan tulis. Ketika itu, Arata langsung mengecek ke depan. Dan ketika mengecek di papan tulis, dia kaget karena bertemu Yoake, yang ternyata juga pergi ke sekolah dengannya, sebagai pengawas subjek. Lalu datanglah si guru, dan ujian pun dimulai. Ini ujian untuk menentukan siapa ketua kelasnya. Jadi bukan ujian kayak UKK, UAS gitu, bukan. Nah, kebetulan sekali, Arata nggak bawa pensil. Ketika dia menggeledah, yang keluar malah udut favoritnya. Merek apa ini? Nggak tahu gue. Nggak pernah ngerokok juga soalnya. Tentunya si guru ini langsung menyuruhnya ke kantor sepulang sekolah. Lalu ujian pun berlangsung kembali. Dan Arata dapat pinjaman pensil dari cewek di sebelahnya. Dia bernama Karyu. Pas ujian sudah selesai, Arata bilang ke Karyu kalau sakit itu nggak usah ke sekolah. Tapi Karyu malah nyolot ke Arata. Kemudian di depan ada cowok bernama Oga. Dan di sampingnya juga ada cewek bernama Onoya. Mereka berdua bilang kalau Karyu itu selalu ranking 1 sebelum Hishiro pindah ke sekolah sini. Jadi, Karyu ini terus bersaing dengan Hishiro agar dia jadi pemimpin kelas tahun ini. Sekarang adalah jam makan siang. Arata bertemu Yoake di kantin. Di sini,
dijelaskan aturan dari Project Relief, yaitu subjek tidak boleh membocorkan relief ke publik, atau nanti bisa dinyatakan gagal. Terus, ingatan orang yang berhubungan dengan subjek akan menghilang, tapi ingatan subjek tentang relief tetap ada. Kayak begini misalnya, nanti pas sudah selesai itu, Arata tetap bisa mengingat apa yang terjadi dan siapa-siapa yang berhubungan dengannya. Tetapi, orang yang berhubungan dengan Arata itu tidak akan bisa mengingat Arata suatu saat. Dan sebenarnya masih ada lagi sih, tapi nanti dijelasinnya. Lalu Arata melihat Hishiro yang terlihat bermasalah. Ternyata, Hishiro punya kebiasaan gak bawa uang jajan. Arata pun langsung meminjamnya uang, dan diterima. Ketika pulang sekolah, Arata mampir ke ruang guru untuk dapat hukuman istimewa. Pas jalan mau pulang, Arata teringat dulu masih kerja di perusahaannya dulu. Saat itu, seniornya terus melakukan kesalahan dalam bekerja. Dan Arata bilang, itu adalah kesalahan orang-orang yang melemparkan ke dia. Dan seniornya menjawab, aku sudah tahu itu. Dan aku baik-baik saja. Pas mau pulang, Arata ini bertemu Hishiro, dan mereka pun pulang bareng. Hishiro ini menganggap dirinya itu cewek yang membosankan. Lalu Arata mengajarinya cara berinteraksi dengan orang lain, yaitu dengan tersenyum. Tapi malah kayak begini. Akhirnya, si Hishiro ini meminta nomor ponsel milik Arata, dan mereka pun berteman. Lalu, scene berpindah di mana Yoake menulis sebuah laporan di komputer jelek miliknya. Di sini dijelaskan kalau Arata adalah subjek nomor 2 yang kemungkinan berhasil, dan ada juga subjek nomor 1 yang kemungkinan gagal. Nah, di sini kan berarti relief itu tidak hanya memiliki satu subjek, melainkan 2 subjek. Dan subjek ke satu ini nanti akan dijelaskan di penghujung cerita. Esokan harinya, Ohga dan Hishiro dilantik untuk menjadi pengurus kelas. Karyu yang melihat Hishiro malah kesal karena melihat senyuman Hishiro yang berkesan mengejek. Padahal niatnya Hishiro ini baik. Di sisi lain, Arata mendapatkan nilai yang sangat busuk. Pas pulang, Arata barengan sama Ohga, Karyu, dan Onoya. Saat memperhatikan mereka berbincang-bincang, Arata melihat Karyu, dan di sini Arata berspekulasi jika Karyu suka dengan Ohga. Maka dari itu, dia cemburu dengan Hishiro yang jadi pasangan pengurus dengan Ohga. Keesokan harinya, Arata dikejutkan dengan teman-temannya yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Padahal Arata di sini lagi sebat santuy. Ternyata mereka berniat mau ngajarin Arata dan belajar bersama. Beberapa hari kemudian, Karyu bertemu Ohga dan Hishiro. Hishiro pun melemparkan senyuman sinisnya yang membuat Karyu tambah kejengkel. Ketika hendak pulang, dia mampir ke ruang guru dan melihat Hishiro sedang belajar dengan gurunya. Lalu Karyu melihat tas Hishiro dan berniat untuk membuangnya. Pas Karyu kabur di tangga, dia dihadang oleh Arata yang tahu kalau itu adalah tas Hishiro. Pada akhirnya, mereka pun terjatuh dan dibawa ke ruang UKS. Pas di UKS, Arata memperhatikan Karyu dan teringat akan kata-kata seniornya dulu, yang pas itu bilang, tumbuhlah menjadi dewasa. Lalu Arata memotivasi Karyu, agar jangan pernah mengkhianati perjuanganmu dengan menjatuhkan orang lain. Buset, kata-katanya keren banget cuy. Dan Arata pun pulang duluan. Tapi pas pulang, dia dijegat sama Hishiro yang bertanya, kenapa Karyu bawa tasku? Arata pun menyarankan agar Hishiro untuk tanya langsung ke Karyu. Dan tibalah saat di mana Karyu bertemu Hishiro. Di sisi lain, Arata dan Yoake mengintip mereka berdua. Intinya, pada perbincangan ini, Hishiro berhasil meluruskan kesalahpahaman akibat senyumannya yang sinis itu. Dan mereka pun berteman baik. Kita berpindah ke Arata dan Yoake sejenak. Di sini, Arata merasa kalau dirinya itu tidak pantas memotivasi Karyu seperti itu. Karena dirinya sendiri juga sudah menyerah dan menjadi pengangguran. Akan tetapi, Yoake bilang kalau itu sangatlah bagus dan bisa memotivasi Karyu selamanya. Saat pulang, Arata galau lagi. Karena sebenarnya, kata-kata yang digunakannya untuk memotivasi Karyu itu adalah kata-kata dari seniornya dulu. Sebelum seniornya bunuh diri tepatnya. Bukan bunuh diri, meninggal. Kecelakaan. Lalu terjadilah jam time hingga liburan musim panas. Tapi sebelumnya, Onoya mengajak untuk pergi ke festival kembang api pada tanggal 20 Agustus. Dan Arata di sini menolak karena itu adalah tanggal di mana seniornya dulu tewas. Hari sebelum festival,
mereka putuskan untuk belajar bersama. Karena Arata dan Onoya ikut kelas tambahan, jadi mereka masih butuh bimbingan belajar dari teman-temannya yang pintar. Ketika di perpustakaan, Arata mendorong Onoya untuk segera menembak Karyu. Lalu, scene berpindah di mana mereka mau ke festival. Arata yang dikira nggak datang, akhirnya mau ikut karena Hishiro yang ngajak. Pas udah sore, malah turun hujan, dan mereka pun berteduh di kuil. Pokok di sini scene-nya masa muda banget deh pokoknya. Karena ini adalah tahun terakhir SMA mereka. Tiba-tiba, Oga berlari ke arah hujan, dan dia langsung nembak Karyu di situ. Karyu pun menerimanya, tapi karena malu, dia pun lari, disusul Onoya. Dan tibalah scene favorit saya, di mana kecantikan Hishiro keluar 100% di sini. Pada akhirnya, mereka pun malah hujan-hujanan bareng. Dan musim panas pun berakhir, tapi terdapat keanehan di kelas, karena ternyata si Arata nggak masuk. Hishiro yang cemas pun menjenguknya dan merawatnya. Di sini juga Hishiro bilang kalau habis lulus nanti dia mau kuliah ke luar negeri. Beberapa hari setelah itu, sekolah mereka akan mengadakan festival tahunan. Kelasnya si Arata ini akan menampilkan konser dari Onoya, dan Karyu, Oga, Arata, dan Hishiro akan melakukan tarian sebagai hiasan dari konser tersebut. Bukan hiasan sih, pokok ya untuk memeriahkannya begitu. Sampai di rumah pun, Hishiro dan Arata masih berlatih lewat VC. Bukan VCS, bukan. Keesokan harinya, pas belajar di kafe sama Oga, Arata didorong buat nembak si Hishiro. Dan itu saya sih. Lalu tibalah saat dimana konser dimulai. Pas itu, ada murid nakal yang mencoba merekam Hishiro. Dan terjadilah keributan di sana yang melibatkan Arata. Ketika Arata dan Hishiro beberes, tanpa sengaja, Arata bilang kalau dia menyukai Hishiro. Dan Arata pun ditolak. Ngek-ngok. Ketika pulang ke rumah, Arata berbincang dengan Yoake. Di situ Arata hendak berhenti dari Project Relive, tapi Yoake meyakinkan Arata untuk terus maju. Besoknya, Arata dan Yoake berziarah ke makam senior Arata. Di sini, mereka ketemu adik dari almarhumah seniornya, dan dia bilang kalau dia punya junior yang membuatnya merasa terselamatkan selama hidupnya. Dan pastinya, itu adalah Arata, bukan orang lain. Keesokan hari di sekolah, Arata ngajak teman-temannya buat dharma wisata. Tak lupa, dia mengajak Yoake dan Hishiro. Arata pun menjalani kehidupan sekolahnya dengan penuh semangat, hingga tibalah saat dimana mereka akan lulus. Tapi belum lulus ini, masih mau lulus. Kemudian, scene berpindah di mana Hishiro menemui Yoake, dan terjawablah siapa itu subjek 1 pada eksperimen Relive. Dialah Hishiro. Di sini intinya, Hishiro curhat kalau sebenarnya dia sangat ingin bersama Arata. Dan timbullah sebuah spekulasi, di mana seorang subjek bisa mengingat apapun yang terjadi. Ya, memang subjek itu bisa mengingat apapun yang terjadi, kayak begini saja, enaknya ngomong. Arata itu bisa mengingat apapun yang terjadi, kecuali dia tidak bisa mengingat Hishiro, karena Hishiro itu adalah subjek lain. Jadi nanti pas eksperimen sudah berakhir, Hishiro dan Arata akan saling melupakan. Sungguh terlalu boy. Tibalah saat yang dinanti-nanti sebelum lulus, yakni liburan bersama. Intinya, mereka berenam ini sangat menikmati liburan terakhir mereka. Ketika hendak pulang, mereka sengaja meninggalkan Hishiro dan Arata. Pokok intinya buat nyomblangin mereka deh gitunya. Di situ Hishiro mengungkapkan perasaannya kepada Arata. Lalu mereka berdua pun berjanji untuk tidak akan lupa satu sama lain. Ya, karena pengaruh eksperimen, yakni saling lupa sesama subjek. Dan tibalah saat yang paling menyedihkan, yaitu perpisahan. Di scene ini saya sedih banget, dan jujur saja saya adalah angkatan Corona. Jadi saya nggak merasakan rasanya perpisahan SMA itu seperti apa. Lanjut, Yoake pun menyatakan jika Arata lulus sebagai subjek eksperimen, dan Arata juga sudah memutuskan mau melangkah kemana selanjutnya. Begitu juga dengan Hishiro. Dia juga dinyatakan lulus eksperimen dikarenakan dia sudah berhasil mengubah sikapnya yang antisosial menjadi mau berteman, pokok begitulah. Kemudian Arata udah balik lagi jadi om-om, dan lamarannya menjadi guru diterima. Ternyata Hishiro juga diterima kerja di situ, tapi mereka masih belum saling mengingat. Nah, pas di sini nih,
terlihat mereka yang sepertinya ingat satu sama lain, akan tetapi film keburu ditutup. Jika kalian merasa pembahasan saya kali ini terasa cepat, ya memang alurnya sih begitu. Maksudnya alur filmnya itu memang begitu cepat banget. Jadi saya ngeringkasnya juga begini, sedikit-sedikit tapi banyak begitu. Saya mau bilang ini aja teman-teman, mengenai endingnya. Tentunya berbeda sama versi animenya. Kalau di animenya itu mereka ini bekerja di laboratorium real life sama-sama, dan mereka juga saling mengingat, terus happy ending pokoknya. Tapi kan kalau di sini kan nggak kelihatan happy ending, dan mereka tidak bekerja di laboratorium real life, melainkan menjadi guru di SMA-nya. Dan tidak terlalu terlihat apakah ini happy ending atau tidak, karena kita nggak tahu apakah ini mereka saling mengingat atau mereka cuma bicara tentang apa begitu. Ya dimaklumi saja kalau banyak scene yang nggak diperlihatkan, karena ini juga adaptasi live action. Kalau masih penasaran dengan acting Yuna Taira, kalian bisa menonton di situs atau aplikasi kesayangan Anda. Itu saja sih. Buat kalian yang belum skip cap, silahkan skip cap. Buat yang mau request, silahkan request di kolom komentar. Nanti akan langsung saya bikinkan. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. See you on next video. Bye-bye.